Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya bersama dengan keluarga kita berhimpun di dalam ibadah keluarga seluruh jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, saudaraku, untuk menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan peribadahan saat ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama untuk menghadap Tuhan dan menyembah Dia serta memuliakan Dia karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 64. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allahku, ya Tuhan. Itu merupakan sebuah ungkapan iman kami. Karena kami memiliki Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Allah yang selalu bekerja yang terbaik bagi kami. Dan perkenankan saat ini Tuhan, kami memuliakan Engkau melalui setiap pujian dan doa yang kami nyatakan kepadamu. Serta layakan kami Tuhan untuk kembali boleh mendengarkan sapaan-Mu melalui pewartaan sabda-Mu sesaat lagi Tuhan. Berkati kami dan diamkanlah setiap suara yang mengganggu hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya Roh Kudus dan suara-Mu saja yang boleh kami dengar, kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, yang diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dan dengan mencucurkan air mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan beriman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tangan saya ada sebuah KTP, kartu tanda penduduk. KTP atau kartu tanda penduduk ini saudara-saudara ingin menunjukkan adalah bukti identitas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan setiap orang masing-masing punya nomor induk kependudukan. Setiap orang punya nomor yang berbeda satu sama lain. Ini adalah bukti identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan ternyata dengan bukti ini belum cukup juga saudara-saudara untuk membuktikan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Selain kita harus mempunyai sebuah KTP, kita juga harus ikut setiap peraturan yang telah ditetapkan di bumi pertiwi negeri tercinta kita. Dan bahkan saudara-saudara, selain itu kita harus mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan ajaran yang berlaku dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang identitas kita sebagai warga negara Indonesia, saya mengajak saudara dan saya untuk melihat tentang kehidupan beriman kita. Pertanyaannya adalah, apa bukti atau identitas Anda dan saya sebagai pengikut Kristus? Identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus harus kita buktikan. Apa yang bisa kita buktikan kepada banyak orang? Mungkin kita mengatakan, oh, saya adalah seorang pengikut Kristus, buktinya saya sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu merupakan identitas atau bukti bahwa saya seorang pengikut Kristus. Atau kita mengatakan juga saya seorang pengikut Kristus atau saya adalah orang Kristen. Buktinya apa? Kita mengatakan bahwa buktinya kalau saya beribadah saya datang ke gereja bukan ke tempat lain. Itu bukti saya adalah seorang pengikut Kristus. Apakah bukti-bukti itu sudah cukup? Ternyata masih ada bukti lagi yang harus kita berikan kepada banyak orang. Kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Itu juga yang mau diberitakan oleh penulis kitab Ibrani, saudara-saudara. Ketika pada saat itu jemaat mula-mula berada di dalam kehidupan yang sangat menyulitkan. Penganiayaan, pergumulan kehidupan mereka, dan juga berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi semua itu, hampir-hampir mereka berada dalam keputusasaan. Tetapi kemudian penulis kitab Ibrani mau menekankan kepada mereka tentang seorang pengikut Kristus yang sejati. Seorang pengikut Kristus yang bisa menunjukkan identitas mereka walaupun pada saat itu kehidupan beriman mereka sangat terancam. Apa menurut penulis kitab Ibrani? Bukti apa yang harus mereka tunjukkan kepada banyak orang bahwa mereka adalah seorang pengikut Kristus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani mau menunjukkan ada dua hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama, ketika mereka harus membuktikan di dalam hubungan mereka dengan Allah. Saudaraku, dikatakan ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok,
tetapi menjadi sembuh. Kondisi yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kemudian dengan tegas dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada saat kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus, maka yang pertama harus kita lakukan adalah lihat hubungan kita dengan Tuhan. Apakah sebagai orang Kristen, apakah sebagai orang percaya, kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang bukan hanya sekedar mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi apakah kita mau dan mampu untuk menyerahkan seutuhnya kehidupan kita untuk boleh diatur oleh Tuhan sendiri yang menciptakan, memelihara, bahkan mengatur kehidupan kita. Bagi setiap orang yang berada dalam kesulitan, ketika dia berupaya dan diminta untuk menunjukkan identitas mereka sebagai seorang pengikut Kristus, maka yang harus terjadi dalam kehidupannya adalah ketika dia mampu untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhannya. Yang bukan hanya sekedar pasrah saja, tetapi juga menurut apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak pernah menolak tentang kasih karunia Tuhan dan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan tersebut yang boleh mengatur seluruh kehidupannya. Yang bukan hanya sekedar berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan saja. Tetapi bagaimana dirinya menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan juga menjauhi setiap larangan yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cara kita menunjukkan identitas kita sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus, yaitu adalah saudara-saudara, ketika kita mampu menjalin hubungan kita dengan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman sebagai orang Kristen, bukan hanya melulu kita menatap ke atas kepada Tuhan kita saja. Yang Tuhan inginkan juga adalah bagaimana kita melihat kepada kiri kanan kita yang adalah sesama kita manusia. Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara menjaga kekudusan kita, menjauhkan diri dari segala keegoisan, menjauhkan diri dari segala ketamakan, menjauhkan diri dari segala macam percabulan, menjauhkan diri dari segala macam keinginan-keinginan yang membuat kita melupakan Allah dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah melakukan semuanya itu, saudara-saudara, dalam hidup kita, maka dialah orang yang benar-benar sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Yang bukan hanya sekedar menunjukkan KTP atau identitas dirinya, yang tertera di dalamnya adalah agamanya Kristen. Tetapi bagaimana dia mengaktualisasikan keimanan mereka melalui sikap hidup, baik ketika menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maupun sikap hidup pada saat dia menjalin hubungan dengan sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejujurnya iman butuh bukti dari kita. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan harus membuktikannya saat ini juga. Bukan hanya sekedar mengaku saya adalah orang Kristen, tetapi buktikan kekristenanmu. Buktikan bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, dan pada saat kita menjalin hubungan dengan sesama kita, buktikan semuanya itu. Dan pada saat kita sudah mampu membuktikannya, maka pada saat apapun juga
kita akan tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara dan saya yang mengaku diri sebagai seorang pengikut Kristus diminta oleh Tuhan, bahkan dunia ini, untuk membuktikan iman percaya kita kepada banyak orang. Melalui pikiran kita, perbuatan kita, tutur kata kita, bahkan sikap menjaga kekudusan dan kesucian kita di hadapan Allah. Mari saudaraku, buktikan semuanya itu. Karena ketika kita bisa membuktikan semuanya itu kepada banyak orang, pada saat itu kita sedang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami menyadari bahwa diri kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil, yang Engkau pilih untuk boleh Engkau selamatkan Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Yang boleh kami buktikan melalui pengakuan iman kami ya Bapa. Yang juga boleh kami buktikan melalui sikap hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Maupun ketika kami berinteraksi dengan sesama kami manusia ya Tuhan. Memang Tuhan, masih banyak sekali kelemahan dan keterbatasan kami untuk melakukan semuanya itu. Tetapi kami yakin serta percaya ketika kami menyerahkan seutuhnya hidup kami untuk boleh dipimpin oleh Tuhan sendiri, Engkau memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh membuktikan kepada banyak orang tentang siapa yang Tuhan, siapa yang kami imani saat ini, yaitu Tuhan yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, di dalam kehidupan beriman kami menyerahkan seutuhnya hidup keluarga kami masing-masing. Dalam peran kami masing-masing, baik sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anak kami, dan juga sebagai seorang anak di dalam kehidupan orang tua kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk menjaga sikap hidup kami, tutur kata kami dan perbuatan kami Tuhan.
Kami sama sekali tidak pernah ingin untuk mencemarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk tetap menata hidup kami menjadi lebih baik lagi daripada saat ini. Kami boleh memiliki kepekaan dalam hidup kami untuk boleh mendengar teguran-teguran Tuhan yang Engkau nyatakan melalui orang-orang yang berada di sekitar kami untuk membuat kami lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda dalam segala karya dan layan kami Tuhan. Tuhan, Kau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, serta mampukan kami ya Bapa untuk tetap terus berkarya di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa. Berkatilah keluarga demi keluarga ya Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk tetap berhimpun bersama dalam persekutuan yang kudus. Ketika kami juga menghadapi situasi yang serba mencemaskan ini Tuhan, Tuhan tetap memampukan kami untuk bertahan dalam iman percaya kami. Tuhan memampukan kami juga untuk tetap mampu berhadapan dengan situasi ini hanya dengan kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan di dalam persekutuan kami dan juga dalam berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, serta mampukan kami ya Bapa untuk tetap mawas diri menjalani kehidupan agar lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. GB 246 bait pertama. Bagimu ya Tuhan.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan karena mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan pengutusan Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Ya Tuhan, tiap jam. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.